wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yunita Damayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Mataram, NIM E1B 222136. Saya mengajar PPKN di SMP Negeri 5 Sumba Besar. Saya pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon masukan dan sarannya Bapak Ibu semua agar dapat memperbaiki pembelajaran berikutnya guna memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Oke, kalau begitu minta tolong ketua kelasnya pimpin doa teman-temannya. Bersiap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah ya. Sekarang coba lihat kamunya sudah rapi atau belum? Sudah bersih atau belum? Sudah ya. Kalau sudah, Ibu akan absen dulu ya. Cindy, Dinda, Dwi Agustina, Juan, Santika, Sawaria, Sulyono. Udah semua dipanggil ya? Oke, kalau sudah, sekarang minta tolong ya. Sudah siap buat belajar kan? Sudah, silakan keluarkan tulisnya, alat tulisnya semua yuk. Kalau sudah dikeluarkan semuanya, Ibu mau tanya sekarang. Siapa yang tahu apa materi kita minggu kemarin? Saya Bu, Apa sih Nono? materi minggu kemarin itu mempelajari tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Iya, materi minggu kemarin itu mempelajari tentang menyadari apa itu kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara ya. Materi minggu kemarin itu adalah bab 1. Sekarang kita ke bab 2 ya. Bab 2-nya itu menunjukkan kesadaran yang dimana itu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terkait dengan materi itu, Ibu mau tanya sekarang, siapa atau apa contoh yang bisa kalian berikan kepada teman-temannya dalam mengamalkan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Apa Sulis? Ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak dibodohi lagi oleh negara lain. Iya, betul ya. Dengarkan apa yang dikatakan Sulis ya. Caranya itu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Kalian diminta untuk belajar dengan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat agar tidak dibodohi oleh negara lain. Kenapa begitu? Karena pada zaman dulu, pada saat kita dijajah selama 350 tahun, itu karena kebanyakan masyarakat Indonesia belum ada pendidikannya ya, belum bisa bersekolah dulu ya. Jadi kita bersyukur masih bisa bersekolah dengan gratis ya, biar kita tidak dibodohi oleh orang lain, tidak dibodohi oleh negara lain. Terus apa lagi? Apa lagi? Menaati peraturan sekolah, Bu. Menaati peraturan sekolah katanya. Menaati peraturan sekolah itu
tidak boleh tawuran, apalagi yang laki-laki ya. Iya, tidak boleh berkelahi, betul. Itu adalah contoh yang dapat kita lakukan dalam mengamalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Tepuk tangan buat teman dulu. Lanjut ya. Kita sudah tahu bagaimana contohnya, bagaimana cara kita mengamalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pada pertemuan hari ini kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya kalau nanti kita mengidentifikasi masalah. Kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kalian nanti akan diberikan suatu wacana sama ibu dalam LKS, kemudian kalian akan mencari apa faktor penyebabnya, bagaimana solusi masalahnya. Oke ya? Ngerti ya? Sampai sini ngerti? Sekarang ibu akan perlihatkan ke kalian video yang dimana ini adalah tentang mengamalkan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kalian boleh catat apa saja intinya, ibu akan tanya nanti ya. Akan tanya apa masalah yang ada di video itu. Sudah ngerti ya? Silakan ditonton. Lagi orang tanya haji, kok serius banget? Main ini bukan? Ini loh, kita adalah di Indonesia. Ah, bosan lah. Ini kita main apa di luar? Nah, aku tuh rela keluar di Manila. Tadi aku lagi vacation banget sih. Indonesia itu bener negara. Jadi kita harus menghargai kedua orang lawan. Mana sih yang model? Maksud itu benar-benar mana ini masih bisa mereka. Bisa gimana ya? Gimana Indonesia bisa menjadi dunia kalau banyak. Lu ngomong-ngomong nggak kayak gitu lah. Siapa? Yang kayak gitu harus kata.
itu dong. Harus tahu pemerintahnya, jangan asal edit saja. Udah, ini sekarang dari sana sama aja. Oke ya, tadi sudah ada ditampilkan video tentang mengamalkan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari video tadi, siapa yang bisa mengidentifikasi masalah yang ada di video tadi? Saya Bu, Apa Suyono? salah satu masalah yang ada pada video itu masih banyak masyarakat yang belum tahu cara mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari video tadi itu kelihatan masih banyak. Tadi kan ditanya itu ada beberapa mahasiswa yang masih belum tahu bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang lain, ayo, siapa lagi yang bisa? Apa soalnya? Ya, katanya Sawaria, dari video tadi itu masyarakat juga masih belum tahu apa sebenarnya makna dan pendidikan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu nggak apa maknanya? Kan tadi sudah dipaparkan tuh. Alinea pertama, ini contohnya. Alinea kedua, ini contohnya. Alinea ketiga, alinea keempat. Ya, alinea pertama Membantu orang yang kesusahan. membantu orang yang kesusahan. Apakah alinea pertama yang membantu orang kesusahan atau alinea kedua? Alinea kedua. Yang dikatakan di sini betul itu contohnya ya. Tapi itu yang alinea kedua. Kalau yang alinea pertama, siapa yang tahu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus apa Mariko? Menghargai jasa para pahlawan. Menghargai jasa para pahlawan ya. Harus menghargai jasa para pahlawan. Makanya tadi ada para mahasiswa yang menonton film ya, film melawan para penjajah. Oke, itu maknanya. Sekarang kita lihat kedudukannya. Lihat baik-baik ya. Ibu akan tampilkan juga video terkait dengan kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian nanti pastikan baik-baik, amati baik-baik seperti apa kedudukan dan fungsi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Halo saudara-saudari, kembali lagi di YouTube channel Linda Semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari PKN bab 2 bagian kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan dasar hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Nah, dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar NKRI harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ibu tanya sekarang, siapa yang tahu di mana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mana? Kedudukan yang paling tertinggi. Kedudukan yang paling tertinggi. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berada di paling tinggi kedudukannya. Ya. Kenapa? Karena dia itu sudah ada dari zaman kemerdekaan, sudah dibuat oleh para pahlawan. Jadi dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya. Jadi kita tahu di mana posisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang ibu akan lihat kalian gambar. Nanti apa hubungannya sama video
Seru. Apa Rehan? Hubungannya itu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi untuk mengatur masyarakat Indonesia. Iya, hubungannya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Mengatur masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tadi di videonya juga ada apa fungsinya sebagai alat kontrol juga. Ya, alat kontrol seperti apa? Kita dikontrol mana hal-hal yang dapat dilakukan, mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang melanggar aturan dan tidak melanggar aturan. Oke ya? Sampai sini mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu akan membagikan kelompoknya. Tapi sebelum itu ada yang mau bertanya enggak? Saya Bu, Apa? kenapa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada di paling tinggi? Iya. Tepuk tangan dulu buat pertanyaan. Tadi seperti yang Ibu jelaskan, Santika bertanya kenapa kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu berada di paling tinggi katanya. Siapa bisa jawab pertanyaan Ibu? Pertanyaannya Santika. Kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berada di paling tinggi? Kenapa dari sini? Kenapa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada di paling tinggi? Karena sejak 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 sudah diresmikan sebagai hukum dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Iya, betul sekali. Jawaban dari sini tuh seperti yang dikatakan oleh Cindy tadi, kenapa berada di paling tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Karena dari zaman kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah disahkan sebagai hukum dasar, ya, sebagai hukum dasar yang dimana nanti akan jadikan patokan dan pedoman oleh pemerintah dalam membuat peraturan. MPR dalam membuat ketetapannya harus berpatokan dengan apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus kalau DPR kalau mau membuat undang-undang harus berpatokan dengan apa lagi? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai sini mengerti? Mengerti ya? Kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan bagikan kelompoknya ya. Masing-masing kelompok berjumlah 5 sampai 6 orang, nanti duduk sesuai dengan teman kelompoknya ya. Yang kelompok pertama yaitu Cindy, Nisa, Juwan, Randi, Zaskia. Kelompok kedua Santika, Sawaria, Levi, Maulana. Kelompok tiga Dwi, Noriko, Queen, Suryono, Rizky. Kelompok 4 Sulis, Dinda, Haini, Rosi, Wira, Rehan. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok nanti akan Ibu berikan wacana yang dimana nanti wacana itu kalian analisis baik-baik ya. Analisis baik-baik mana faktor penyebabnya, mana solusi masalahnya. Ibu berikan waktu 15 menit cukup Kak? Cukup. Tulis namanya sesuai dengan teman kelompoknya. Ini baca ini semua, baca wacananya. Ini wacananya, nanti wacana ini kalian cari apa penyebab masalahnya, terus apa solusinya ya. Boleh. Ayo silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan via
ibu ya. Kamu baca nanti ini bagi-bagi ke temannya, baca mana tugas-tugasnya nanti dijawab mana sesuai dengan identifikasi masyarakat. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan perkenalkan diri dulunya nak. Perkenalkan, nama saya Herlisa. Saya Cindy, Saya Juan, saya Randi. analisis masalah. Pada saat ini banyak wacana para elit politik yang ingin melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, padahal melakukan amandemen itu tidak boleh asal-asalan dan juga membutuhkan biaya yang besar. Apabila ingin melakukan amandemen harus ada alasan yang kuat dan amandemen yang dilakukan harus disesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Hendaknya para pejabat politik tidak memikirkan kepentingan pribadi karena mereka dipilih oleh rakyat, jadi mereka harus memikirkan tentang kesejahteraan rakyatnya. Kita memang perlu melakukan amandemen apabila hal tersebut sudah urgen untuk penting untuk dilakukan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke, dari kelompok mana? Sandika? Dari kelompok 2. Ya. Kak, catat pertanyaan temannya. Apa pertanyaan Sandika? Apa alasannya kenapa negara tidak boleh mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara alas-alasan? Oke, simpan dulu pertanyaannya ya. Lanjut ke kelompok lain, ada yang mau bertanya? Saya. Oke, kelompok berapa? Dinda? Silakan baca pertanyaan Dinda. Bagaimana cara memberikan kesadaran kepada rakyat Indonesia agar tidak kemudian terhadap kondisi negara kita apabila tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam pembukaan Oke, Undang-Undang Dasar 1945? sudah dicatat Cindy? Sudah. Oke, lanjut. Kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Kelompok ini tidak ada? Kalau tidak ada, silakan menjawab. Dari kelompok 2 dulu Cindy, sudah? Silakan ulang baca pertanyaannya dulu. Apa alasannya kenapa negara tidak boleh mengamandemenkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara asal-asalan? Ya, kenapa? Apa alasannya? Kenapa nggak boleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara asal-asalan? Karena melakukan amandemen bukan hal yang mudah dan butuh biaya tinggi, kemudian harus mempunyai alasan yang jelas dan penting baru melaksanakan amandemen. Iya. Lihat ya pertanyaan dari kelompok 2, kenapa nggak boleh amandemen asal-asalan? Karena satu, harus mengeluarkan biaya yang tinggi, katanya yang banyak ya. Yang kedua, tidak boleh alasannya jelas, harus jelas kenapa diamandemen ya. Itu karena kita sudah mengamandemen 4 kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang silakan jawab pertanyaan dari kelompok 4. Ayo jawab pertanyaan kelompok 4. Contoh kecilnya seperti kita generasi penerus bangsa, kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh dan menanamkan karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap negara kita boleh diam dan harus mengeluarkan pendapat kita. Iya, katanya tidak boleh diam ya, harus mengeluarkan pendapat katanya. Apa yang kalian lakukan kalau pemerintah ingin mengamandemen tapi alasannya tidak jelas katanya? Apa yang kalian lakukan? Kita sebagai rakyat tidak boleh diam apabila ada para pejabat yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Kita juga harus berani bersuara dan mengeluarkan pendapat karena itu adalah hak dan kewajiban kita.
membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sudiono. Perkenalkan nama saya Saya Nuriko. Silakan, siapa yang baca duluan? mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945 alasan dan kemungkinannya. Jakarta, Ketua MPR Bambang Sutoyo atau Bansoet pada Bambang Sutoyo Bambang Sutoyo atau Bamsud pada tanggal 8 Agustus 2021 yang merupakan hari konstitusi kembali menyebut event amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau UUD 1945. Bansot menyebut Undang-Undang Dasar 1945 bukan kitab suci, sehingga tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk dilakukan penyempurnaan melalui proses amandemen. Amandemen yang dilakukan untuk menghilangkan pokok-pokok haluan negara atau PPHD. Saya diperlukan untuk mengarahkan bangsa ke depan agar tidak terus berubah haluan setiap terjadi pergantian pemimpin. Begitu alasan hukum yang disampaikan oleh Bamsoet. Perihal amandemen, Bamsoet tidak hanya menyampaikan pada saat hari konstitusi dalam sidang tahunan MPR 12 Agustus 2021 yang dihadiri Presiden akan memasukkan IPHR menjadi menarik. Solusi masalah. Seharusnya pemerintah apabila ingin melakukan amandemen tidak boleh melakukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi, jadi tentunya perlu juga mendengarkan pendapat masyarakat Indonesia. Memang mayoritas memungkinkan perubahan tidak harus terlalu dipersulit agar bisa menyesuaikan perubahan zaman dan tidak selalu mudah agar tidak muncul anggapan Undang-Undang Dasar 1945 mudah diubah seperti mengubah undang-undang. Jika perubahan dilakukan dengan mudah, hal tersebut akan dapat berpengaruh pada stabilitas pemerintahan. Sudah selesai? Sudah. Silakan pertanyaan buat Yang dari kelompok kami, apabila ada yang mau bertanya, kami persilahkan. saya. Oke, yuk. Kelompok 1, apa pertanyaannya? Catat ya. Bagaimana tanggapan Anda apabila pemerintah ingin mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden? Ditanya kelompok kalian bagaimana pendapat kalian kalau masa jabatan presiden dan wakil presiden itu diubah, sudah boleh 2 periode atau ditambah, misalkan apa pendapatnya ya? Disimpan dulu ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, ini kelompok 2 dulu. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara menangani segala seperti baik menghentikan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi? Ditanya lagi pendapatnya, bagaimana menurut kalian agar orang itu atau kita semua dapat mementingkan kepentingan negara dulu, kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi. Ya, sudah catat ya begitu ya. Lanjut pertanyaan dari kelompok terakhir. Menurut kelompok Anda, apakah perlu mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ditanya lagi, apakah menurut kalian ini mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sudah 4 kali, perlu atau enggak lagi diubah? Ya? Ya, Sudah ketemu jawaban? sudah. Oke, dijawab dulu dari pertanyaan kelompok 1. Jawaban kelompok 1. Menurut kami, masa jabatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 saat ini sudah baik dan tepat, yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa masa jabatan presiden itu selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 kali masa jabatan. Hal ini agar tidak ada pemusatan kekuasaan dan ada pergantian pimpinan. Oke, lihat dulu. Ibu tekankan ya, katanya Nuriko jawaban dari kelompok 1. Masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu 5 tahun.
Ya, setelah 5 tahun boleh dipilih lagi 1 kali masa jabatan. Berarti 2 periode saja. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Oke ya, lanjut pertanyaan kelompok yang lain. Jawaban kelompok 2. Menurut kami, kita dapat menanamkan sendiri sekolah pada saat ini, seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan membuka Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kelaknya kita sudah terbiasa dalam berdemokrasi, bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Ya, pertanyaan yang tadi maksudnya itu kita diminta di dalam bersekolah itu kan ada ditanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Agar apa? Agar kita nanti bisa berdemokrasi ke depannya ya, bisa mengeluarkan pendapat dan mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Itu dapat menanggulangi atau mengurangi adanya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lanjut, Mariko, pertanyaan yang terakhir. Jawaban kelompok 4. Menurut kelompok kami, mengubah atau mengamandemen itu perlu apabila alasannya jelas dan penting. Karena seiring berkembangannya zaman, tingkah dan pola masyarakat juga berbeda. Jadi hendaknya harus disesuaikan dengan perubahan saat ini. Iya. Boleh diamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 asal jelas dan penting ya, karena Indonesia kita sendiri masyarakat itu tetap berubah dinamis, jadi harus ada perubahan juga. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Terima semuanya ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kita dapat mengetahui bagaimana kedudukannya ya, kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kedudukannya di mana? Kalau Undang-Undang Dasar 1945 baik tertinggi, tertinggi ya. Kemudian siapa lagi yang dapat mengambil kesimpulan? Saya Apa semuanya? kita juga tahu bagaimana fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita dapat mengetahui fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu fungsinya adalah menjadi pengatur atau alat kontrol, ya. Kemudian siapa lagi? Dwi. Kita juga dapat mengetahui bagaimana pengamalan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat tahu bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, itu adalah kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Banyak sekali manfaatnya ya. Kita tahu nanti apa saja yang dapat kita lakukan, apa saja nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana kita mengamalkannya, kemudian bagaimana kedudukan dan fungsinya. Ya? Sampai sini sudah mengerti? Ya. Kalau sudah mengerti, silakan dilihat buku paketnya, dilihat bahan ajar yang Ibu berikan. Di situ ada lanjutan materinya, yaitu tentang peraturan perundang
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Gerak. Mari guru tulisan.